Bolos hampir setahun, puluhan ASN Pemkab Subang, Jawa Barat tetap dapat gaji, bahkan dapat uang pensiun setelah dipecat. Pemprov Jawa Barat mengancam akan memajang foto ASN bandel di media sosial mulai bulan depan. Pemkab Subang, Jawa Barat jadi sorotan lantaran ulah sebagian aparatur sipil negara atau ASN. Baru-baru ini ada 12 ASN Pemkab Subang yang dipecat gara-gara bolos ratusan hari bahkan hingga nyaris 1 tahun. Tapi nyatanya para ASN bandel itu tetap mendapat gaji berbulan-bulan. Meski akhirnya ketahuan dan diberhentikan, para ASN bermasalah itu tetap dapat uang pensiun dengan alasan sudah mengabdi puluhan tahun. Bupati Subang mengancam pemecatan terhadap ASN malas-malasan masih akan berlanjut. Saya tidak main-main, Pak. Hari ini kita hitung ada 500. Yang apa? Yang ada di radar situ. Cuman ada yang garis merah, ada yang garis kuning, ada yang garis hijau. Nanti kedepannya yang 500 ini yang masih bisa kita maafkan akan kita beri punishment, mereka ditempatkan di tempat-tempat yang langsung terjun di lapangan. Soal ASN bolos dan malas memang jadi PR besar semua daerah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi baru-baru ini bahkan punya ide untuk memajang foto ASN yang malas dan sering bolos di media sosial. Rencana itu akan mulai diterapkan pada bulan November mendatang. Gimana? Masih mau bolos? Dari Subang, Jawa Barat, iNews melaporkan. Seorang warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah viral di media sosial usai mengunggah video yang mengeluhkan bansos dipotong diduga untuk membeli buku pintar bergambar orang hamil. Buntut viralnya video Pemda setempat memberikan klarifikasi. Sing oli bantuan lansia, ngontuku buku kaya kiye. Buku ibu hamil, sijine 20.000. Lah apa kaya kiye? Seorang warga di Tegal, Jawa Tengah viral di media sosial usai mengunggah video yang mengeluhkan bansos yang dipotong diduga untuk membeli buku pintar. Dalam video disebutkan potongan 100.000 digunakan untuk pembeli sejumlah buku pintar bergambar ibu hamil dengan harga Rp20.000 per buku. Buntut viralnya video, aparat desa mengklarifikasi terkait dugaan pemotongan bansos lansia tidak benar. Dijelaskan bahwa penerima yang disebut dalam video bukanlah penerima program Keluarga Harapan atau PKH, melainkan penerima bantuan jaminan hidup untuk lansia atau JADUP. Diketahui sumber dana kedua program tersebut berbeda. PKH program dari Kementerian Sosial, sementara JADUP merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Tegal senilai Rp250.000 yang dicairkan setiap 2 bulan. Terkait dengan dugaan pembelian buku pintar bergambar ibu hamil seharga Rp20.000, pihaknya menegaskan bahwa hal itu bukan kebijakan desa, melainkan ranah pendamping PKH. Sementara Koordinator Wilayah PKH Kemensos RI Kabupaten Tegal akan klarifikasi terhadap pendamping PKH yang diduga terlibat dalam masalah tersebut. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Seorang wanita terluka bakar saat sedang memindahkan bahan bakar minyak dari tangki mobil ke baskom plastik di kios miliknya. Api diduga dipicu raket nyamuk yang digunakan ibu korban. Febri, 27 tahun, wanita pemilik kios bensin eceran di Jalan Beliang Induk, Palangkaraya terluka bakar di tangannya. Ia langsung mendapat perawatan medis dari tim rescue pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Insiden bermula saat korban sedang memindahkan BBM jenis Pertalite dari tangki mobil ke baskom plastik yang akan dibagi ke dalam botol-botol kecil untuk dijual. Tanpa disadari, ibu korban yang berada di dekatnya menggunakan raket nyamuk elektrik hingga memicu percikan api dan menyambar uap dari bensin yang sedang dipindahkan. Warga yang ada di sekitar lokasi langsung menolong korban menggunakan pasir hingga semprotan apar lalu menghubungi damkar. Warga diimbau agar berhati-hati saat menangani bahan yang mudah terbakar seperti bensin dan jauhkan dari benda yang bisa memicu api. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Berpura-pura sebagai anggota reserse kriminal polisi, 4 pemuda bersenjata tajam nekat merampok seorang warga. Keempat pelaku akhirnya diringkus polisi saat bersembunyi di sebuah wisma. Petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, mendatangi sebuah wisma di kawasan Jatim Baru untuk mencari keberadaan para perampok bermodus anggota polisi. Seorang terduga pelaku langsung berusaha menutup pintu hingga petugas harus mendorong paksa pintu tersebut.
2 orang akhirnya diringkus tanpa perlawanan. Sementara 2 pelaku lainnya dibekuk petugas di sebuah penginapan di sekitar lokasi. Keempat pemuda ini merupakan kawanan perampok yang beraksi di depan stasiun Tanah Abang pada malam sebelumnya. Mereka menodongkan senjata tajam ke pejalan kaki untuk merampas ponsel dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Tanah Abang. Para pelaku kini terancam pasal tentang pemerasan disertai ancaman kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Di Jakarta, Raditya Jaya melaporkan. Niat kabur bawa motor curian justru babak belur dihajar warga. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang maling motor nekat lari usai beraksi, namun langkahnya terhenti karena terjatuh akibat menabrak warga. Maling motor ini babak belur dihajar warga usai kepergok gasak motor yang terparkir di pinggir jalan di Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku dengan leluasa membawa kabur motor dalam kondisi kunci kontak menempel. Namun malah diketahui pemilik motor yang langsung mengejar pelaku menggunakan motor lain. Apes, setiba di Jalan Raya Mustika Sari, Kota Bekasi, pelaku menabrak seorang warga hingga terjatuh. Pelaku pun langsung diamuk massa. Beruntung, polisi yang sedang patroli langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Tambun Selatan setelah mendapat perawatan di RSUD Kota Bekasi. Polisi turut mengamankan 1 unit motor milik korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Ya, tertangkap basah mencuri sepeda motor, seorang residivis babak belur dihakimi massa di Cirebon, Jawa Barat. Pelaku yang baru sebulan keluar penjara harus dievakuasi dengan susah payah oleh polisi yang dikepung massa. Amukan massa ini tak terbendung saat satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor di desa Sindang Mekar, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, tertangkap. Pelaku yang berusaha kabur usai merusak kunci sepeda motor korban dihadang dan menjadi bulan-bulanan warga. Polisi yang tiba di lokasi harus bersusah payah mengevakuasi pelaku dari kepungan massa. Warga yang geram terus melayangkan bogem mentah. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Aksi pencurian berawal saat pelaku berusaha merusak kunci sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik mendapati pelaku mencoba membawa kabur sepeda motor hingga berteriak dan mengundang perhatian warga. Eksekutor pencurian berhasil ditangkap sedangkan jokinya melarikan diri. Polisi menyita 1 sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya dan 1 sepeda motor curian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Puluhan pemandu lagu terjaring razia petugas Satpol PP di sejumlah tempat hiburan malam di Tangerang Selatan, Banten. Petugas turut menyita ratusan botol minuman keras hingga alat kontrasepsi. Satu persatu tempat hiburan malam di Tangerang Selatan, Banten dirazia oleh Satpol Pamong Praja atau Satpol PP. Hasilnya, ratusan minuman keras dari berbagai merek dan kadar alkohol yang tinggi telah disita petugas. Tidak hanya itu, di salah satu tempat karaoke, petugas telah menemukan sejumlah alat kontrasepsi yang dibawa pemandu lagu. Dalam razia ini, 41 pemandu lagu dibawa ke kantor Satpol Pamong Praja untuk dibina. Satpol PP Tangerang Selatan menyatakan razia ini akan terus digelar guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.